Siapa mendengar muadzin mengucapkan yang kedua asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, hendaklah ujung ibu jarinya ditiup itu, kemudian sambil membaca dulu marhaban ya habibi qurratu aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bi habibi itu maksudnya selamat datang wahai kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti salawat, ya, penyejuk mata hatiku, ya. Kemudian ditiupkan ke ini, ditiupkan, kemudian baru diusapkan ke mata begini. Ada yang usapkannya begini, berserahlah. Itu kata ulama, insya Allah matanya bagus, ya, tidak kena penyakit rabun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. يا معاشر الصبور رحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Mu'in. Subuh ini terakhir, subuh ini terakhir pembahasan mengenai azan. Selesai sudah ni, ya. InsyaAllah pertemuan akan datang masuk bab salat sunnah. Ya, tambahan terakhir, qala Ruyani fil bahri, telah berkata Imam Ar-Ruyani dalam kitab Al-Bahr. Dia mengarang kitab namanya kitab Al-Bahr. Dia menyebutkan yustahabbu ayyuqra'a bainal adhani wal iqamah, disunnahkan untuk membaca di antara azan dan iqamah ayatul kursi, yaitu ayat kursi. Kenapa demikian? Lil khabar, nah berdasarkan khabar tu hadis, ya, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna man qara'a dzalika bainal adzani wal iqamah, sesungguhnya orang yang membaca yang demikian itu, yaitu ayat kursi, di antara azan dan iqamah, lam yuktab alaihi ma bainas salatain, tidak dicatat baginya apa yang terjadi di antara dua salat. Maksudnya tidak dicatat dosanya yang terjadi di antara dua salat yang dilakukan dengan salat berikutnya. Apapun yang terjadi berupa dosa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukannya itu saja, ayat kursi ini kan untuk memantapkan iman tu. Banyak ayat induknya ayat kursi. Ya. Kalau bilang induk Al-Quran, Fatihah, induk ayat kursi. Karena dalamnya tauhid. Ya, dalamnya tauhid. Maka dia paling cepat untuk melunturkan dosa. Nah, ini dengan dasar hadis inilah maka Imam Ruyani berpendapat sunnah. Kapan membacanya? Nah, setelah azan itu kan kita baca doa azan, kemudian baru salat qabliyah. Nah, setelah salat qabliyah sambil wirid-wirid, ya disitulah baca ayatul kursi. Ya, usahakan sebelum iqamah. Sebelum iqamah baca ayat kursi. Apakah boleh sebelum salat sunnah? Boleh. Yang jelas ini hadis menyebutkan antara azan dan
Iqamah itu aja, pilih di antara itu, terserahlah. Ya, kan biasa kan banyak wirid-wirid. Tapi yang terbaik setelah azan baca doa azan, kemudian salat sunnah qabliyah. Karena qabliyah ada semuanya. Tapi kalau ba'diyah belum tentu kan? Ya, coba lihat qabliyah. Subuh ada qabliyah. Zuhur ada qabliyah. Asar ada, maghrib, isya ada semua. Tapi kalau ba'diyah tidak semuanya ada ba'diyah. Ya, ba'diyah asar tidak ada. Ya, ba'diyah subuh tidak ada. Nah, jadi yang terbaik setelah azan baca doa azan, salat qabliyah, wirid. Kan macam-macam wirid tu. Ada amalan, subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, la ilaha 10 kali, Allah akbar 10 kali, istighfar 10 kali, tambah kursi, terserahlah. Yang jelas lakukan wirid pada waktu itu. Faraun cabang, tambahan lagi. Ini amalan-amalan jani ya. Kita cerita amalan. Abtal Bulqini, ya, Abtal Bulqini fi man wafaqa firaghuhu minal wudu'. Imam Bulqini berfatwa, siapa orang yang selesai berwudu, ya, firarul muadzin, dan juga bersamaan dengan selesainya muadzin mengumandangkan azan. Ini sama-sama selesai. Orang tersebut selesai berwudu, bertepatan muadzin selesai azan. Li'annahu ya'ti bi dzikril wudu, sesungguhnya ia mendatangkan zikir wudu dahulu. Nah, menurut Imam Bulqini yang terbaik baca zikir yang berhubungan dengan wudu. Yang mana tu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Saya ulangi, asyhadu illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas salihin. Nah, kemudian baru didatangkan doa azan. Pendapatnya begitu yang pertama. Li'annahu lil ibadati allati faragha minha, sebab ia sebagai ibadah tersendiri yang berhubungan dengan perbuatannya. Karena dia berwudu, maka zikir-zikir yang berhubungan dengan wudu didahulukan, baru jawab azan. Begitu pendapatnya. Summa bidzikril azan, ya, kemudian baru zikir berhubungan dengan azan. Ini pendapat dia secara umum. Tetapi yang kedua dirincikannya lagi. Dia bilang apa? Qala wal hasuna. Beliau menambahkan yang paling bagus lagi dari yang tadi. Ada lagi nih. Yang lebih bagus lagi dari yang tadi. Summa, dia bilang apa? Ya ini ayatiya bi syahadatil wudu, dia datangkan syahadat bacaan setelah berwudu. Summa bi du'ail adzan, kemudian baru doa azan. Kenapa belum doa untuk diri sendiri? Li ta'alluqihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena doa azan itu berhubungan dengan Nabi. Nah, yang berhubungan dengan Nabi dibandingkan yang berhubungan dengan diri kita, maka dahulukan yang mana? Nabi, hak Nabi dulu ditunaikan. Summa bid-du'a li nafsi, kemudian baru doa untuk dirinya. Ayo, mana doa untuk diri kita? Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Ya Allah, jadikan aku orang bertobat. Aku berarti kepentingan kita. Jadikan aku apalagi orang yang bersuci, kemudian jadikan aku hamba yang saleh. Tapi hak Nabi tunaikan dulu, baru doa kita. Nah, jadi yang terbaik bagaimana? Ini susunnya. Orang yang selesai berwudu, bertepatan muadzin selesai azan, bacaannya syahadat wudu dulu, kemudian doa azan, kemudian baru doa untuk diri sendiri. Itu urutan yang terbaik. Saya ulangi ya. Begitu selesai dia berwudu, azan pun selesai, maka bacaannya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalati qa'imah ati Muhammadinil wasilah wal fadilah wa ba'thul maqamal mahmud alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ini yang terbaik kata beliau. Kena mengurutkan syahadat itu hak Allah, doa azan
hak Nabi, doa hak kita. Jadi betul kan, hak Allah tunaikan, hak Nabi tunaikan, baru hak kita. Itu adab namanya. Sama orang berdoa gitu, puji Allah, alhamdulillah, selawat kepada Nabi, baru minta. Itulah dia, turutan begitu dia. Ya, saya kira cukup. Ini sebagai tambahan saja, ini sebagai penutup pembahasan mengenai azan. Ada doa yang sering orang pakai itu, ya, kalau setelah mengucapkan yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu kan biasa kita lihat ada orang mengusap mata itu gitu tuh. Ada yang mengusapnya begini, macam-macam lah, macam-macam tu kan, ada yang mengusap mata begini, ada ditiupkan dulu. Itu pendapat ulama lah ni ya. Ini saya ni lupa bawa kitab aslinya ni, ketinggalan ni. Salah bawa kitab, jilid 2 sih bawa ni. Jilid 2 tu mengenai salah-salah sunnah dan sebagainya, salat mayat. Nah, itu kata ulama, siapa mendengar muadzin mengucapkan yang kedua asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, hendaklah ujung ibu jarinya ditiup itu, kemudian sambil membaca dulu marhaban ya habibi qurratu aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bi habibi itu maksudnya selamat datang wahai kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti salawat, ya, penyejuk mata hatiku, ya. Kemudian ditiupkan ke ini, ditiupkan, kemudian baru diusapkan ke mata begini. Ada yang usapkannya begini, berserahlah. Tapi gini ini kayaknya gimana ya? Kayak over nampaknya. Ya bagusnya begini. Ya. Itu kata ulama, insya-Allah matanya bagus. Ya, tidak kena penyakit rabun dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ulama yang buat dalam kitab. Ingat dia tidak ditemukan dalam hadis. Tapi ulama berbicara itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Ya, kerana Nabi itu punya syafaat dunia sampai akhirat. Ya, wallahu alam. Ini waktu masih panjang jamaah, silakan. Nanti pertemuan akan datang tak ada lagi hubungan dengan azan dah. Mau nanya masalah azan sekarang. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya dari ditambah ya dari ujung bahasa. Apakah ada sunnah betul? Ya. Muhammad selesai. Setelah azan juga begitu, salawatnya seperti itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salati qa'imah, terus sampai akhir. Ingat ya kemarin ya, Nabi mengatakan setelah azan, muadzin mengatakan azan, selawatlah engkau kepadaku. Selawat dulu, baru baca doa azan. Ya, salawat ya seperti itu Allah. Dan itu pun tidak perlu dikeraskan di mikrofon. Kalau ingin berselawat silakan. Tapi yang terkuat itu selawat sebelum iqamah berdasarkan pendapat yang kemarin. Tapi Sayyid Syekh Al-Baqri beliau menyatakan boleh juga salawat sebelum azan, tapi tidak nempel di mikrofon. Itu khusus muadzin saja, dan itu tidak perlu diperdengarkan kepada makmum. Yang mana yang diperdengarkan? Allahu Akbar Allah, mulai azan, itulah dia. Itu yang diperdengarkan kepada makmum. Adapun baca bismillah memulai sesuatu urusan, ingin berselawat, cukup sir sendiri saja yang mendengar. Ini di mana-mana sudah seragam nampak tu. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bagi. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Karim. Ya Karim boleh, tak apa-apa, nama Allah tu. Tapi dalam salawat tidak mabhum, kurang dikenal, dimasukkan nama ya Karim, tetap Allahumma. Ya Allahumma itu yang lazim. Nah, kalau pengen memakai seperti ini, yang jelas dalam kitab tadi disebutkan salawat boleh, tapi pakai salawat yang mabhum, yang sudah dikenal lah.
Ya, salawat dikenal tu ikut hadis Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tambah Sayyidina boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Nah, kemudian baru azan dikumandangkan. Tapi ingat, bacaannya sir, dipelankan. Wallahu a'lam. Yang lain kan? Muhammad Rasulullah, selain dari Ustaz menjelaskan tentang sana ada fadilah untuk obat mata, Syekh Ali Jabir dalam hidupnya mengatakan kita boleh menambah jawaban di sana dengan mengikuti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian ditambah dengan wa ana asyhadu alla ilaha illallah wa ana Muhammadar Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada pendapat yang menyatakan bahwasanya setelah mengucapkan syahadatain, nah itu menyebutnya raditu billahi rabban wa bi islami dinan wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Boleh, tak masalah. Ikrar kita memperkokoh bahwasanya ada syahadatain. Tidaklah mendapatkan kelezatan iman. Ya, ini berdasarkan hadis Nabi. Tidaklah mendapatkan kelezatan iman kecuali orang itu tiga macam. Raditu billah, dia redha kepada Allah sebagai Tuhan. Wa bi Islam dinan, dan dia redha kepada Islam. Hukum agama sikit pun tak ada keberatan. Siapa yang menganggap Islam itu mudah dan tak ada beban, berarti sempurna iman dia. Tapi kalau masih banyak beban, tanya masing-masing tu. Di mana beratnya, di mana tu. Tapi kalau Islam ni mudah bagi dia dan dia siap menerimanya, berarti imannya sempurna. Yang terakhir, ya, itu Muhammadan nabiyya wa rasulah. Nabi Muhammad dia redha sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat, boleh, tak masalah. Ya. Tetapi Ustaz, muazzin itu biasanya terlalu cepat membaca antara dua kalimat tadi Muhammad Rasulullah. Jadi artinya tidak memberikan selang kita mengucapkan itu apa, kita terus ucapkan walaupun muazzin terus mengucapkan kalimat-kalimat seterusnya. Ya, tidak bisa kita tunggu muadzin. Muadzin dia membaca sesuai tuntunannya. Adapun kita mengambil sela-sela di antara itu. Pandai-pandai kita lah mengucapnya, mengambil apakah setelah kalimat kedua atau di antara kalimat pertama dengan kalimat yang kedua. Yang jelas ucapan itu di antara itu. Kalau muadzin tak bisa kita atur, dia sudah ditentukan. Muadzin tu saya ukur dah palinglah standar 5 menit azan dia. Muadzin tu 5 menit. Ya, ada yang lebih cepat, 3 menit sampai 4 menit. Nah, dan terlalu panjang juga makruh, nanti jenuh. Ada sampai 7 menit, 8 menit terlalu panjang dia. Standarnya 5 menit. Di Mekah itu saya ukur tu muazzinnya 5 menit dia. 5 menit. Ya, 5 menit itu standar. Nah, kita menjawab doa-doa tertentu waktu azan, kita ambil sela-sela di antara waktu itu. InsyaAllah walaupun kita belum menyelesaikan kalimat, muadzin masuk kalimat berikutnya, tak masalah. Tak masalah. Teruskan aja. Ya. Ya, seperti itu. Ya. Kadang-kadang tak sama azan dengan ada dulu, ada yang sedikit dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, apakah semua yang azan kita dengar tadi kita mesti tutup atau cukup satu yang? Kalau bisa jawab. Kalau bisa. Kalau ingin diringkas, cukup yang pertama kita jawab. Ya kan? Karena setelah azan kita ada kegiatan berwudu dan sebagainya atau salat sunnah. Sudah, azan berikutnya tak boleh jawab karena kita melaksanakan ibadah. Jadi tak boleh jawab semuanya. Tapi kalau seandainya tidak ada kegiatan, sunnah jawab semuanya. Ya. Kita sedang turun dari rumah, kedengaran azan, lagi pakai motor, sedang pakai motor itulah jawab, tidak masalah. Jangan nunggu sampai di masjid baru jawab. Habis dah kalimatnya tu.
sedang pakai motor, azan dikumandangkan, walaupun bukan azan masjid yang kita tuju, masjid yang lain, jawab pakai motor daripada diam. Ya, jawab tuh. Di radio pun jawab, di TV pun jawab. Nah, kecuali kita punya kegiatan, kita salat sunnah, tidak perlu jawab. Ya. Apalagi di tempat maaf khusus buang hajat, ya, di WC dan sebagainya, kita makruh menjawabnya. Kalau mau jawab dalam hati boleh, dalam hati boleh. Hati ini tak jatuh hukum, ya, seperti ilmu zikir nih. Ini ilmu zikir nih, kalau hati sudah hidup, ya, zikir khafi tapi ini, ya, kok zikir jahat itu yang diucapkan. Orang yang berzikir ini di bawah bimbingan seorang mursyid, dia nanti hatinya akan berzikir hidup terus. Itu tak lihat tempat lagi, Bapak Ibu. Lagi buang hajat pun dia zikir tuh, tapi dalam hati, tidak masalah. Yang jadi masalah itu dengan mulut. Ya kan, lagi buang hajat kedengaran anak kita di luar. Kenapa pula bapak tu berzikir? Nah, itu yang tak boleh. Ya, kau dalam hati tidak ada masalah, ya kan? Kemarin, maaf kemarin tu kan, lagi maaf ni yang ketawa ni, lagi kumpul, dikumandangkan azan, menjelang subuh azan, kumpul pula dia. Waktu dia kumpul tadi boleh kejawab, jangan jawab dengan mulut kau sedang kumpul tu, cukup dalam hati saja. Tapi kalau sudah selesai lagi junub boleh jawab. Tapi sudah selesai, azan dikumandangkan, boleh jawab walaupun belum mandi. Gitu gak? Buang hajat, sedang buang hajat jangan jawab. Udah selesai baru boleh, tapi setelah keluar dari kamar kecil. Kalau dalam hati tidak ada masalah. Ya, itu. Orang berwudu dalam WC gimana? Nah, saya mau baca niat Pak Ustaz, baca niat ya. Nawaitu wudu lirab'il hadatsil asghar. Udah situ ya, udah lillahi ta'alanya, udah nyebut nama Allah cukup dalam hati. Oh susahnya Pak Ustaz, niat di hati saja. Memang niat letaknya di dalam hati, tidak diucapkan sama sekali. Boleh kita berwuduk di kamar kecil yang di situ ada kloset, tapi kalau kamar mandi tidak masalah. Kamar mandi bukan tempat buang hajat. Nah, tapi kalau tempat buang hajat, niatnya jangan dilapaskan, cukup dalam hati. Dan bismillahnya memulai wuduk pun dalam hati juga boleh, tak masalah. Nah, itu kata orang ulama mengatakan berwuduk di kamar kecil yang ada kloset yang tempat buang hajat makruh, tapi tetap sah. Ya, yang terbaiknya di luar, itu yang terbaik. Tapi kalau kamar mandi langsung, setelah mandi langsung wuduk boleh, tidak apa-apa. Baca melapaskan pun boleh. Kenapa? Di situ bukan dibuat untuk buang hajat. Ya. Seandainya kalau hari ini mampu tapi sibuk misalnya, cuma satu hari satu hari itu bisa baca, kan? Apakah kalau langsung dikubur yang kedua, mana lebih afdal kita membaca ayat yang kita hafal? Pertanyaan beliau ini pertama, bagaimana dengan menghafalkan ayat Al-Quran? Ya, Al-Quran. Apakah membaca satu ayat, dua ayat juga dapat syafaat? Ya dapat. Setiap hari saya menghafalkan dua ayat seandainya, atau melazimkan membaca dua ayat, apa ada syafaat? Ada. Al-Quran punya syafaat. Semakin banyak semakin besar syafaatnya. Ya, per ayat pun ada syafaatnya. Ayatul kursi pun kok diamalkan ada syafaatnya, apalagi hadisnya banyak. Ya, hadisnya banyak. Nah, cuma kalau orang-orang dulu itu dia bilang jangan sampai kau tidak membaca Al-Quran minimal satu makra. Satu makra itu, ya, satu makra itu 5 atau 6 ayat begitulah. Satu ain kata dia bilang, satu makra itu. Itu orang dulu begitu mengajarkan, jangan sampai kosong. Bacalah Al-Quran, sisihkan. Jangan hanya baca koran kata dia. Dulu kan disebut koran.
Surat khabar disebut Quran. Baca Al-Quran walaupun satu makra, satu ain. Nah, pertanyaan beliau ni 2 ayat, 3 ayat, 1 ayat tiap hari tapi lazim, adakah syafaat? Ada. Al-Quran punya syafaat. Iqra'ul Quran ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, dia akan beri syafaat kepada yang mengamalkan, yang membacanya. Nah, jadi ada, tidak masalah. Zikir apakan lagi. Ayat tertentu, oh saya tak bisa Pak Ustaz, tak bisa surah-surah panjang, surah pendek boleh. Surah pendek boleh. Ya. Jadi kita ini mohon maaf lah, Nabi itu paham. Ya, untuk orang yang hafiz Quran, surah-surah panjang dihafal. Memang masing-masing Allah beri bakat berbeda. Saya tidak hafiz Quran, maka saya membaca surah tertentu saja. Tapi ada orang diberi kelebihan, memang hafalannya bagus, bisa hafal 30 juz. Itu masing-masing dengan karakter dia Allah berikan. Ya, sahabat tidak semuanya hafal Quran, tapi Nabi tidak pernah mengecewakan dia. Apa kata Nabi? Kalau kau bisa baca 10 kali suratul Ikhlas satu hari pagi dan petang 10 kali, Allah beri kau gedung di surga, kata Rasulullah. Jadi masing-masing tu diberi Allah tu dengan kemampuan dia. Makanya kita tidak bisa mengambil semuanya, tidak mampu. Saya pun tidak mampu juga. Mana yang kita lebih cenderung, yang cocok, mana yang dominan, itu yang kita lazimkan. Dan saya senang berzikir Al-Quran surah tertentu, tapi saya lebih tekun dengan zikir untuk membersihkan hati. Kerana baca Al-Quran kau hati bersih lebih enak. Gitu dia, saya konsepnya gitu. Ya. Kerana bagi saya seluruh amal tu kalau hati kotor rusak semuanya. Ya, makanya zikir saya lebih utamakan, kerana sudah saya pelajari zikir itu kunci Pak, amal ibadah. Riyaknya, sombongnya, merasa lebih baik dari orang lain, itu penyakitnya dalam hati semua, sarangnya di situ dia. Makanya konsep zikir itu lebih ampuh bagi saya. Maka kita belajar ilmu tu dengan ilmu. Ada ilmu buat kita tahu, oh ini amal yang paling bagus. Bukan berarti yang lain tak bagus, tak. Yang paling yang baik ini bersihkan, yang lain jadi baik. Kan begitu. Nah, jadi masing-masing orang boleh beramal. Al-Quran juga begitu. Imam Syafi'i itu kegemarannya Al-Quran, tapi hari-hari dia baca Al-Quran. Bahkan kita takut Pak, dosisnya lebih. 1 hari 1 kali khatam. Gimana tu? Tak mampu kita ikut Imam Syafi'i. Tapi untuk dia mampu. Memang Allah pilihkan Imam Syafi'i bisa baca Al-Quran 1 kali khatam. Masuk Ramadan kata anaknya 1 hari 2 kali khatam. Berarti Ramadan berapa kali khatam tu? 60 kali. Itu tandanya imannya bagus. Orang yang tak pernah kenyang baca Al-Quran, tanda imannya bagus. Ya, idza tammal iman, ini Utsman bin Affan yang bilang. Utsman bin Affan bilang begini, idza tammal iman la syab'an min kalamillah. Apabila iman telah sempurna, takkan pernah kenyang membaca firman Allah. Lapar kayak makan nasi Pak. Kita ni tak disuruh makan kita kan. Begitulah dia, kalau iman sempurna tak disuruh, mau je baca tu. Zikir juga begitu, sempurna iman mau je nyebut nama Allah tu. Kenapa? Imannya sempurna. Salawat juga begitu, sama itu Pak. Jadi ciri-cirinya kalau imannya betul, semua ibadah tu enak. Tak ada lagi yang membuat kesusahan, apalagi berat, tak ada. Kemudian ditanya lagi, apa tadi yang kedua tu? Ya, bedanya orang yang hafal, dia tak perlu lagi pakai Al-Quran. Tak perlu buka Al-Quran lagi menghafalkannya. Yang pakai Al-Quran ni yang tak hafal. Nah, nanti orang bingung, macam mana Imam Syafi'i baca Al-Quran, kok bisa dia khatam 1 hari dan tak pegang lagi Al-Quran, dia hafal Quran. Naik onta, naik kuda, ya bacanya Al-Quran. Dan orang-orang seperti ini, dia tidak putus wudu. Ulama itu. Nah, maka saya katakan memang beda kita sama ulama. Itu al-ulama warathatul, mereka tu pewaris Nabi, maka cara-cara Nabi semuanya dipakai. Bukan ulama yang dimui itu lain Pak. Itu untuk masalah hukum. Tapi ulama warasul anbiya, dia memang ikut cara Nabi semuanya. Ya. Mereka tak putus wudu. Imam Syafi'i juga begitu, tak putus wudu, dia terus saja baca Al-Quran. Jalan kaki kan, naik onta kan, naik kuda kan, hafal, makanya dia khatam.
Kalau kita bawa Al-Quran baca, kapan khatamnya? Nanti duduk bawah pohon baca buka lagi. Di gedung nanti buka lagi. Susah. Di pasar mau buka lagi, malu kita kan? Lihat orang nanti. Bagi yang hafiz Quran, tentulah yang afdal baca Al-Quran tanpa melihat. Untuk kita ini, melihat memang wajib, takut salah. Yang membaca terbata-bata pun jangan berkecil hati. Yang membaca terbata-bata, siapa yang bacanya, wa may yaqra'u yata'u falakal ajran. Yata'u tahu ke? Terbata-bata. Siapa baca Quran terbata-bata, baginya 2 pahala. 2 pahala kasih Nabi. Yang pertama pahala baca Quran, yang kedua terbata-batanya pun, capeknya tu diberi pahala oleh Allah SWT. Itu tu hebatnya. Ada ganda pahalanya. Allahu a'lam. Selesai waktu ni? Habis. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.